Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Firly Raudo Rizky dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dimensi 3. Kita bisa lihat di layar kalian dimensi 3. Di sini kita akan mempelajari ada 3 kedudukan. Kita akan mempelajari kedudukan dalam materi ini. Yang pertama, kedudukan titik. Terbagi ada 2, kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang. Dan kedudukan kedua adalah kedudukan garis. Yang pertama garis terhadap garis, garis terhadap bidang. Yang terakhir adalah kedudukan terhadap bidang, bidang terhadap bidang, atau bidang terhadap bidang. Sebelum kita memasuki kedudukan, kita akan mengetahui dulu apa itu dimensi 3. Pada dasarnya dimensi 3, matematika adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran titik, jarak, dan sudut. Sekarang coba lihat gambar di samping. Kardus paket yang kamu terima dari abang kurir itu sebenarnya adalah gabungan lebih dari 2 bangun datar, kan? Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui ukuran jarak dan sudut di dalam sebuah bidang. Contohnya, jarak antara titik yang ada di kardus paket yang kamu terima. Dari contoh di atas, kalian bisa simpulkan contoh bangunan ruang yang mempunyai dimensi 3, yaitu kubus seperti kardus, lalu ada balok, tabung, limas, hingga bola. Ketika mempelajari materi dimensi 3 ini, matematika sebaiknya kamu punya pemahaman yang baik tentang terhadap bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama, kita akan mempelajari kedudukan titik. Pertama, titik terhadap garis. Titik pada garis, kedudukan titik pada garis terdapat 2. Titik terletak pada garis dan titik berada di garis. Titik terletak pada garis yaitu titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya pada gambar 1, titik A, P, dan B. Titik P terletak pada garis AB. Dan titik berada di luar garis seperti di gambar 1 yaitu titik Q. Titik Q di luar pada garis AB, atau bisa lihat di gambar 2. Kita bisa lihat titik H tidak terletak pada garis IF. Kedudukan titik pada bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi 2 macam. Pertama, titik berada di dalam bidang, dan kedua, titik berada di luar bidang. Contoh seperti gambar berikut. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik D terletak pada bidang ABCD. Dan yang kedua, titik H tidak terletak pada bidang ABCD. Seperti gambar di sini. Kita bisa lihat. Terus materi kedua, kedudukan garis. Yang pertama, kedudukan garis pada garis lainnya. Selanjutnya kita akan bahas kedudukan garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Antara satu garis dengan garis lainnya juga punya kedudukan. Ada 4 macam kedudukan, diantaranya 2 garis saling berpotongan, 2 garis sejajar, dan 2 garis yang saling berhimpit, dan 2 garis yang saling sejajar, dan 2 garis yang saling bersilangan. Garis yang berpotongan itu terletak pada bidang sama. Beda dengan garis bersilangan ini garis yang terletak di bidang yang berbeda dan nggak punya titik persekutuan. Kita bisa lihat pada contoh gambar kedudukan garis. 2 garis berpotongan apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Contoh, garis AB berpotongan dengan garis BC di titik B. Dia berpotongan di titik B. Lihat seperti di gambar, garis AB
berpotongan dengan garis BC di titik B. Terus contoh pada dua garis sejajar. Dua garis sejajar. Apabila keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Contoh, garis AB sejajar dengan garis CD. Kita bisa lihat garis AB sejajar dengan garis CD. Itu sebenarnya garis AB juga bisa sejajar dengan garis EF. Garis AB sejajar DC dan garis AB sejajar dengan EF. Karena dia tidak berpotongan tapi sejajar. Dua garis berimpit. Apabila keduanya dua garis berimpit. Apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan, disebut dua garis berimpit. Contoh, garis AP berimpit dengan garis PB. Kita bisa lihat garis AP berimpit dengan garis BP seperti pada gambar. Terus yang terakhir, dua garis bersilangan. Apabila keduanya tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan, yaitu dua garis bersilangan. Contoh, garis FH bersilangan dengan garis BC. Kita bisa lihat seperti pada gambar. Terus yang terakhir, kedudukan garis pada bidang. Garis dan bidang juga bisa memiliki kedudukan satu dengan lainnya. Ada 3 macam kedudukan garis pada bidang. Pertama, garis sejajar pada bidang. Kedua, garis yang berimpit pada bidang. Dan yang ketiga, garis yang memotong pada bidang. Garis sejajar bidang yaitu apabila tidak memiliki titik persekutuan. Contoh, garis FH sejajar dengan bidang ABCD. Garis berimpit pada bidang apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contoh, garis BD berimpit dengan ABCD. Kita bisa lihat pada gambar. Dan yang ketiga, garis memotong pada bidang apabila memiliki satu titik persekutuan, yaitu titik B. Contoh, garis HB berpotongan dengan bidang ABCD di titik B. Terus yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang pada bidang lainnya. Sesama bidang pun ternyata juga memiliki kedudukan. Pertama, ada yang namanya dua bidang sejajar, artinya dua bidang tersebut nggak punya titik atau garis persekutuan. Kedua adalah dua bidang yang saling berimpit, artinya setiap titik di bidangnya itu ada di bidang satu atau lainnya. Ketiga adalah dua bidang yang saling berpotongan, artinya kedua bidang punya garis persekutuan. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Contoh pertama, dua bidang sejajar. Apabila tidak memiliki garis persekutuan, disebut dua bidang sejajar. Contoh, bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. ADHE sejajar dengan BCGF. Atau ABFE sejajar dengan DCGH. Atau ABCD sejajar dengan EFGH. Dua bidang berimpit apabila memiliki lebih dari satu garis persekutuan. Contoh, bidang ABD berimpit dengan bidang BCD. Seperti pada gambar ini. Atau bidang EFH berimpit dengan HFG. Yang terakhir, dua bidang berpotongan apabila memiliki satu garis persekutuan. Contoh, bidang ABCD berpotongan dengan bidang berpotongan dengan bidang BCHE. Atau bidang ABCD berpotongan dengan bidang ADGF. Itu saja yang saya jelaskan dalam materi ini. Semoga materi ini bisa memberi ilmu memberi ilmu terhadap kalian. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.